Halo, selamat bertemu lagi di channel ini With Yourself Travel Indonesia. Dan sekarang saya akan mengupdatekan lintas double track perkembangannya dari stasiun Jatinegara hingga stasiun Bekasi dan update sebaliknya. Mulai dari stasiun Jatinegara, updating untuk lintas ke Dipo Cipinang. Saat ini bisa kita lihat tuh perkembangannya, pelebaran jalan di sekitar Pisangan di bawah layang jalan tol Wiyoto Wiono sudah mulai dilakukan pemagaran. Jadi nanti ditambah lagi satu lajur ke arah Dipo Cipinang sehingga tidak mengganggu double track yang ada. Jadi ada 5 lajur. Jadi nggak usah ganggu jalur yang existing yang ada ini. Nah, kita bisa lihat itu. Nah, itu mulai dari pagar. Nah, Dipo Cipinang sudah beroperasi tapi belum maksimal karena mungkin perlengkapannya belum semua dipindahkan dari stasiun Dipo stasiun Jatinegara. Nah, itu penampakannya, kereta-keretanya belum banyak. Mungkin sekarang ini sudah mulai ada proses perpindahan dari Dipo Jatinegara ke Dipo yang ada di Cipinang ini. Kalau bisa dilihat fasilitasnya lebih lengkap dan lebih luas arealnya. Nah, inilah areal Dipo Cipinang ini sangat mungkin bisa buat penyimpanan kereta jarak jauh yang ada di Dipo stasiun kota. Berikutnya beralih ke stasiun berikutnya setelah stasiun Jatinegara, stasiun Cakung. Di updating stasiun Cakung ini dari double tracknya gabungnya di stasiun setelah stasiun Cakung ini. Nah, kita papasan dulu sama komuter lain. Dan untuk perkembangannya bisa dilihat sudah rapi ya jalurnya, tapi masih gabung jadi satu, belum dipisah gitu teman-teman. Ya, sekarang kita beralih ke bawah flyover yang masih belum tergarap. Nah, nih kita lihat perkembangannya. Ternyata untuk jalur yang double tracknya sudah mulai dibuat tuh untuk jalur keempatnya sebelum stasiun Kranji. Nah, itu sudah dilakukan pemadatan. Kemungkinan nih bisa untuk akhir tahun menurut PT Kereta Api itu nanti insya Allah sudah sampai stasiun Bekasi. Jadi untuk kereta jarak jauh tidak mengganggu jalur kereta komuter lain, sehingga frekuensi untuk komuter lain stasiun Bekasi Jatinegara makin kesini makin cepat. Nah, itu sudah bisa kita lihat tuh udah update-nya sudah bagus ya. Yang menuju stasiun Bekasi udah terpasang. Semoga proyek ini cepat selesai sehingga memudahkan para komuter dari Bekasi ke arah stasiun Jatinegara, Manggarai hingga stasiun kota. Jadi gap antar keretanya bisa semakin dekat dan tidak mengganggu jalur kereta jarak jauh dan kereta komuter lain. Kita sudah ingin memasuki stasiun Bekasi, ya itu masih banyak rumput-rumput, padahal relnya udah jadi karena nanti akan jadi 4 jalur. Saya nggak tahu nih jalur yang sebelah sana akan dikasih LAA atau tidak. Kalau menurut saya sih lebih baik dikasih. Jadi kalau ada terjadi apa-apa di jalur yang ini bisa dipindahkan ke jalur yang sebelah sana gitu. Jadi kalau ada gangguan nggak repot. Tapi di sini nih belum ditambah jalurnya. Kemungkinan kalau yang di sebelum stasiun Kranji tadi selesai mungkin langsung disambung sama PT Kereta Api karena udah ada rel-rel tuh bekas Dipo yang lama yang sekarang udah nggak dipakai, malah banyak rumputnya itu tuh. Nah, kalau yang ini sih dipakai.
Nah, sekarang kita udah sampai stasiun Bekasi. Nah, kita nanti akan update lagi dari stasiun Bekasi sampai balik lagi ke Jatinegara. Jangan kemana-mana teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Subscribe-nya jangan lupa ya, karena membantu perkembangan channel ini. Tolong di subscribe ya teman-teman. Nah, ini ada announcement tentang pencegahan penyebaran virus COVID-19 di dalam komuter lain. Guidance-nya semoga teman-teman taati ya, jangan ada yang dilanggar karena akan berakibat fatal untuk kita semua. Kesehatan merupakan hal yang penting untuk saat ini di dalam kereta ataupun di transportasi umum lainnya. Nah, ini kita ulang lagi dari stasiun Cipinang yang memang sudah beroperasi diponya. Dan bisa kita lihat memang diponya ini sangat luas dan sudah berstandar sesuai standar internasional. Jadi mungkin perawatannya nanti jadi akan lebih baik di depo ini. Lihat saja nanti ke depannya, semoga depo ini dapat merawat lokomotif kereta api jarak jauh ataupun kereta lokal dengan maksimal, karena kereta api menjadi andalan transportasi kita semua. Dan perlu untuk teman-teman tahu, channel ini nantinya tidak hanya berkutat di perbaikan rel atau renovasi kereta api, stasiun kereta api. Nantinya kita akan juga traveling setelah pandemi ini selesai. Kemungkinan mulai dari yang dekat dulu Bandung, nanti ke daerah-daerah lain. Dan tidak hanya dengan kereta api, mungkin ada traveling dengan pesawat atau bus dan transportasi umum lainnya. Nah, itu ya, kita bisa lihat lebih dekat lagi. Itu pelebarannya sudah jelas terlihat. Nah, jalan di Pisangan itu di dekat Pasar Enjo itu akan semakin sempit karena penambahan jalur untuk ke depo Cipinang, sehingga kereta yang langsir dari stasiun Jatinegara ke depo Cipinang tidak mengganggu jalur lintas double track. Jadi dia memiliki line sendiri. Dan nanti juga akan langsung masuk ke jalur 8 stasiun Jatinegara. Nah, di bawah flyover itu sudah dilebarkan untuk satu lajur, ya cukup lah ya untuk lintas antar depo Cipinang dengan lintas di stasiun Jatinegara. Nah, itu udah lihat tuh, udah jadi, tapi belum bisa dilewati. Ini jalur keretanya gabung. Dan lintasan yang ini nih tuh, yang setiap hari saya lewat belum ditutup hingga saat ini, nggak tahu kapan dibukanya. Mungkin karena belum ada penerangan, jadi kalau malam itu gelap, jadi cukup berbahaya kalau gelap. Ya, depo stasiun Jatinegara masih beroperasi normal nih, masih banyak lokomotif yang ada di situ. Mungkin bukan untuk perawatan, hanya parkir. Mungkin nanti peralatannya semua dipindah ke depo Cipinang untuk kedepannya, sehingga makin maksimal. Nanti depo ini akan digunakan satu lajur untuk yang ke stasiun Pondok Jati. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Untuk video berikutnya nanti akan ada updating tentang market stasiun Manggarai dan realisasi yang ada di lapangan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan, kesalahan, dan kesilapan saya. Untuk kedepannya, mohon kritik dan saran di kolom komentar. Mana aja yang Anda inginkan update, bisa ditulis di situ. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih atas atensi teman-teman di channel saya di Do It Yourself Travel Indonesia. Sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai bertemu lagi.